Makanya paling biasa itu mandi tobat. Setelah mandi tobat, dia pondasi. Nah, kalau kita bertoriko harusnya terus kita berjalan. Setelah udah selesai selesai mandi tobat ya pondasi. Setelah pondasi jangan kelamaan tuh, kalau udah 2 bulan udah konsisten istiqomah, ajukan untuk puasa 21. Nanti lanjutkan puasa 41. Jadi apa? Rohaninya diperjalankan. Jadi nanti pada saat kita nggak tahu meninggal kita kapan, ya nggak tua nggak muda, kita nggak tahu umur Pak ya. Kalau minimal mandi tobat kita selesai ya, itu kita tuh nggak disiksa. Semuanya keluar, silakan. Semuanya keluar, suaranya. Suara itu. Batu bersih-bersih. Bersih-bersih. Diamnya di mana? Di bulan depan ada Rebawa Pasang. Rebawa Pasang itu biasanya di bulan Safar, hari Rabu bulan Safar. Itu biasanya itu di mana bala setiap tahun itu ya, Allah itu menurunkan bala di Rebawa Pasang biasanya. Jadi ya ngadain biasa Rebawa Pasang biasanya kan santunan. Nah, salah satunya untuk tolak bala itu kan kita berbanyak sodako terutama ke anak yatim. Nah, karena kita ibaratnya kalau kita sodako sendiri mah bisa, cuma masalahnya kan nyampe enggak, titip ke yai gitu bahasanya ya, dititip ke yai lah, biar nanti satu anak yatimnya di sana, karena di sini kan saya udah lama nggak ngadain di sini, karena yai ada kegiatan di sana. Jadi kenapa saya nggak ngadain di sini? Karena yai lagi ada kegiatan, banyak kegiatan, jadi diarahin ke sana gitu kan, saya di grup itu. Nanti kalau yai udah nggak ada kegiatan, misalkan kayak sebulan 2 bulan nggak ada kegiatan santunan, nah kita ngadain di sini. Kalau dia ada santunan, ada acara apa, kita nanti keikhlasannya kita ngumpulin di sini berapa, ngumpulin ke saya, jadi ke sana. Nanti di info namanya dan doanya kayak berapanya ya. Nanti berapapun nanti silakan. Kita kali pertemuan. Untuk pertemuan nanti menyesuaikan aja. Nanti saya kabarin lah. Soalnya saya nggak bisa menentukan. Nah kan saya mau puasa bisu, yang 7 hari, terus 21 hari. Jadi kan nama bisu kan nggak boleh ngomong, nggak boleh ngapa aktivitas, ya kan? Katanya kata siapa tadi? Katanya Pak Yai puasa bisu. Ya Pak Yai itu 3,5 tahun. Jadi sama namanya kita tarikoh itu ada amaliyah tingkatan. Makanya paling biasa itu mandi tobat. Setelah mandi tobat, dia pondasi. Nah, kalau kita bertoriko harusnya terus kita berjalan. Setelah udah selesai selesai mandi tobat ya pondasi. Setelah pondasi jangan kelamaan tuh, kalau udah 2 bulan udah konsisten istiqomah, ajukan untuk puasa 21. Nanti lanjutkan puasa 41. Jadi apa? Rohaninya diperjalankan. Jadi nanti pada saat kita nggak tahu meninggal kita kapan, ya nggak tua nggak muda, kita nggak tahu umur Pak ya. Kalau minimal mandi tobat kita selesai ya, itu kita tuh nggak disiksa. Roh kita itu yang amalan tobat itu zikirnya sesuai 10.000 sesuai dengan yang ayahannya itu, kita meninggal nggak disiksa. Kenapa? Karena kita udah dibersihkan di dunia. Itu tobat eta bahasanya. Orang syariat enggak, karena nggak pernah tobat, tobatnya juga nggak ada sambungannya bahasanya, ya disiksa dalam kubur karena masih sifat iri dan sombong itu. Ibadah mah ibadah, tapi kan bukan iri sombong dan hasad uru, ya itu kan sifat-sifat itu kan yang menghalangi. Nah itu kalau kita selesai mandi tobat langit 2 kita, maksudnya langit 2 itu memang roh kita ditempatkan di langit 2. Kalau udah punya langit berarti nggak disiksa gitu. Oke, nah begini itu. Siapa lagi yang hitam? Betul nggak? Apa teh? Hitam. Bagi 2 aja Pak, saya sedikit kesini aja. Oh bagi 2 boleh. Bagi 2. Nah kalau puasa 21 itu langitnya 3, ada yang 4, ada yang 3. Ada tingkatan. Nah itu otomatis dapat selama kita benar menjalankannya maksudnya gitu. Nah puasa 41 langit 7. Nah orang toreko itu minimalnya harus langit 7. Minimalnya harus langit 7. Orang hikmah itu matematikanya itu langit 6, langit 5 gitu. Tapi kembali lagi orang hikmah itu juga butuh bertahun-tahun. Kalau kita nggak butuh lama, paling setahun, 2 tahun, 3 tahun, kenapa cepat? Karena toriko, jalan tol gitu loh. Jalan tol, rohani kita diperjalankan.
efeknya apa? Mau coba selesai, ya pasti beda lah ke rohani kita rasanya. Yang tadinya marah, yang tadinya panik, gitu. Nah kayak apa ya? Emosi, ya makanya nanti di situ ada penghalang-halangnya yang dirinya jangan kaget. Kayaknya kayak kesannya mudah, kan kesannya mudah. Tapi enggak, karena apa? Karena kita lagi istilah siratal mustaqim nih. Lagi menunjukkan yang lurus. Pada saat itu yang lurus, lagi berjalan lurus, gak terima tuh iblis atas siluman yang di diri kita sama yang di luaran. Itu berarti menunjukkan bahwa kita di jalan yang lurus. Gitu. Berarti ada yang ingin segala macam. Makanya nanti korinnya disilakan. Ini hari ini nanti kita ini fokusnya ke Islam korin, nanti di medium. Kalau misalnya kita dilanjutin, ini aja. Itu nanti bisa. Nanti kan ini anaknya bapak ini yang lain udah kan ya? Yang lain udah ya? Dari muslimkan korinnya ya? Saya belum. Oh belum, nanti boleh sekalian ini tarik nanti. Saya tapi belum. Nah, tahan dulu. Penting list. Nah, Kalau pikir belum nyampe 10.000 nggak apa-apa ya. nah kalau misalkan gini, kalau kita bangun jam 1, jam 2, atau jam 3 ya makanya bagusnya tuh antara jam 12 sampai jam 2 biar dapatnya banyak. Iya. Nah, solusinya biasanya yaitu kalau ya saya cuma dapat 5.000 habis subuh. 5.000. Nah, nanti lanjut bisa Pak. Habis subuh ataupun habis lohor, istighfar lagi lanjut astagfirullah. Banyak kan istighfar tuh, asar gitu. Jangan tawadhu lagi. Nah, langsung aja istighfarnya gitu. Jadi misalkan saya boleh dapat 5.000 nih, gitu kan. Nanti setelah sholat lohor atau sholat duha, misalkan kita tidur atau istirahat, sholat duha atau sholat lohor, istighfar dengan astagfirullah itu baca lagi sebanyak-banyaknya. Ini kan paling kebersihan, tahu? Itu nanti lama-lama itu prosesnya. Yang penting kalau dia biasa nanti semalam juga selesai. Kan prosesnya ini satu-satu dulu. Cuma sampai 10.000 sekali. Itu jam 1:30. Ya kan, karena dinas kan ya. Ya makanya semalam itu tahu-tahu saya kira itu jam 1, jam 10 dikira sudah jam 1. Tahu-tahu bangun 2:30. Terus baru mandi tobat. Ya makanya istiqomah yang penting. Nah, caranya istiqomah gimana? Kita minta kekuatan sama Allah. Misalnya gini, ya Allah kok sulit banget masih tobat kamu susah, segala macam berat. Nah itu kita menyadari kita lemah dan kita minta kekuatan sama Allah kuatan. Yang penting niat kita ya Allah saya ilahi anta maksudi ridhonya Allah. Intinya niatnya itu dulu, niat kedua tekad, yang ketiga itu sadari bahwa kita tuh lemah. Kalau kita gagal nih, sadari bahwa kita lemah. Oh ternyata saya tuh lemah. Saya kuat tuh kan Allah yang menguatkan. Allah minta kekuatan, Allah kuatan. Gitu. Pada saat itu kita udah pasrah, udah jalanin lagi. Nah, ini kita nggak putus asa, tapi kita berusaha terus biar Allah yang menguatkan. Karena kita datang ke sini kan karena Allah yang menyehatkan kita, ngasih waktu peluang waktu sehat umur. Itu bukan berarti saya sehat, kan hanya sombong kan. Jadi nggak itu hakikat Allah. Ya, jadi hakikat itu menyadari bahwa segala sesuatu di dunia itu udah ada garis aturannya sama Allah, udah ada catatannya, udah ada aturannya, udah dicatat lah gitu. Tinggal kita ngikutin alurnya aja, minta petunjuk sama Allah gitu. Harus gimana saya gitu. Intinya kayak gitu. Makanya prosesnya pertama ditobat. Terus itu makanya minimal orang tarekat itu harus minimal 41. Iya. Dia punya langit 7 minimalnya gitu. Baru disebut orang tarekat. Kalau belum itu ya belum orang tarekat. Baru puasa 21. Baru ini belum masih tahapan bahasanya TKSD lah, belum SMP, SMA. Kalau amalan murid itu berarti ada ngedang, fisik, pilih anak kita kotal konya, kalau dirasa bisa tali ya, kalau dia kan ngedang, zikirnya la ilaha illallah. Terus maksaban dia amaliannya kuat, pilih ya kan, zikirnya Allah. Kalau nanti yang di TKNS, di Sataria itu zikirnya hu. Kalau ini amaliannya kuat, fisik, membangun. Itu harus dijalankan, itu baru disebut murid, karena menjalankan amalia lakunya saya berkodir, saya anak saya bandi, ambil asatari. Kita bukan cuma guru sebagai saya ya, itu bukan cuma muridnya Kiai Nur, ya muridnya saya berkodir, ya muridnya anak saya bandi, ya ininya Rasul juga, gitu kan. Jadi nanti Rasul sama awli-awli yang ngasih keilmuan, maksudnya keilmuan itu pemahaman, gitu. Banyak kadang saya juga aneh tiba-tiba bisa ini bisa itu gitu ya, bisa jelasin ini bisa itu, saya juga bingung kayak mengalin gitu aja. Itu namanya ilham atau wahyu atau petunjuk kan. Jadi ada permasalahan itu jelas karena apa? Nur, cahaya.
Karena kita bertoriko itu nyambung, disambungkan sama ya Nur, disambung ke Rasul ke Allah kan, sambungannya lah. Karena kan cahaya itu dari Nurullah, Nur Muhammad ke mursyid, salurkan ke jamaahnya, ke santri-santrinya gitu kan. Pada saat ada cahaya itu, ya ada cahaya, otomatis kan terang, hati kita terang. Pada saat terang, kita tahu permasalahan. Karena gelap kan nggak tahu nih di mana kopinya ya gitu kan, mana nih. Pada saat ada cahaya, ini kalau nggak ada cahaya kita lihat nggak kelihatan mana kopi, mana ini gitu kan, nggak bisa membedakan. Pada saat ada cahaya, oh ini kopi, hari ini tuh diminum pada saat ini. Oh ini itu ini, nah itu tahu permasalahan hidup itu. Jadi dengan sendirinya itu namanya kalau orang awam itu ilmu laduni lah, ilmu apa itu emang kayak gitu. Karena apa? Ya karena cahaya itu nyambung. Ya tanpa kita minta lah bahasanya itu. Yang penting tujuan kita bukan keilmuan, tujuan kita di dunia Allah. Kalau itu pasti dibuat ngikut gitu loh bahasanya. Kalau hikmah beda, hikmah tujuannya keilmuan. Makanya yang masuk kodam segala macam. Ya, kalau kita tujuannya enggak, karena tujuan di dunia Allah, ya biar Allah yang ngasih petunjuk, ngasih keilmuan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah itu makanya diistiqomahkan. Mumpung kita udah di bawah naungan yang beliau ataupun zaman yang beliau, dimanfaatkan gitu. Hidayah itu ibaratnya tergantung orangnya memanfaatkan atau mengabaikan gitu kan, ya, makanya dimanfaatkan. Jadi nanti anaknya apa ya, enaknya nanti kita kerasa rohani kita pada saat, karena jangan sampai kita nyesal pada saat meninggal. Ya Allah, saya pengen lah dihidupkan kembali walaupun semenit gitu kan, atau banyak kan, pengen sodako, pengen apa, nyesal nggak bisa. Kita masih hidup di dunia, kita bersihkan di dunia dengan tobat itu, bersihkan. Terus gini, Ijik menanya, ini tiap sholat fardu saya bikin pondasi pun bisa. Kan pondasi TKN kan? Iya. Iya kan harus. Di sholat fardu. Iya, kan Bapak kan udah selesai 41. Kan puasa belum kan ya? Puasa belum. Ya, belum. Kan udah selesai. Baru Iya, maksudnya udah selesai tobat kan kayak Kak Kusumo itu kan. Maksudnya kayak ini juga kan udah selesai mandi tobat minimal 41 hari. Ya, istiqomahkan itu. Tidak pandu. Itu mah harus wajib. Iya. Gak usah pakai zikir yang lain. Iya. Bikin pondasi hidup. Iya, seumur hidup. Jadi sebenarnya mandi tobat maksudnya sholat tahajud malam itu, ya sama zikir istighfar sama pondasi itu seumur hidup. Karena apa namanya, kita kan ya kayak ibadah, kayak makan lah. Rohani itu makannya zikir. Ruh itu makannya zikir. Kalau kita ruh jarang zikir, ya ruhnya kan jangan dikasih makan, bahasanya kurus, kering, krempeng, bahasanya gitu kan. Sakit-sakitan. Kemarin tuh saya beli laser itu. Bapak itu tahu saya beda katanya, orang sama lainnya. Bapak beda ini. Beda gimana? Beda, auranya. Nggak bisa ngomong, pokoknya beda. Auranya beda ya, percaya. Beda gitu. Iya. Kayak artis gitu. Iya, saya kan waktu itu kan operasi kan rencananya mau beli rokok. Diperiksa darahnya. Kayak komputer. Terus lihat saya sebenarnya mau nanya Bapak beda orangnya. Ini kerasa beda apanya Pak? Emang kalau suka gitu mas, karena saya gitu. Pokoknya beda, saya nggak bisa ngomong kata-kata apa-apa. Jadi orang perhatian jadi sekian banyak orang, tapi yang terwujudnya bapak. Iya, gitu. Saya ketemu kemarin orang itu. Sebenarnya saya mau nanya Bapak belajar di mana? Gitu. Bapak tahu Pak. Orang perhatian segitu. Terus akhirnya saya beli laser itu. Laser apa sih? Untuk laser ini dipakai di sini Pak. Itu harganya 7.300.000. Alat kesehatan untuk mengencerkan darah Pak. Varian darahnya. Orang itu akhirnya mau nanya berdua, Bapak belajar di mana kok beda sendiri? Dari mana? Ya, hancur. Allah. Semuanya menolak semua perkataan. Mas yang lihat tahu berarti Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lapisan sallallahu alaihi saya minta semua saya itu Kemarin semua koordinat semua koordinat di semuanya.
dia kan ikut Terus ada gurunya yang di semua kebenaran semua. kemarin soalnya kemarin di dalam itu nggak ada apa katanya Terus semua perdandarannya. Semua tetap muslim, poin-poinnya. Semuanya keluar. Silakan. Semuanya keluar. Sulam itu batu bersihkan bersihkan sehat. Di mana di mana? Di pasar. Saya sering meneliti di sini nggak ada Semua hasil pelupanya teman saya. Semua korin-korin semua perjanjian selama ini sama suku itu saya karena semuanya terputus. Allah kata-katanya perjanjian yang boleh semuanya terputus selama ini. Macam itu kursi banyak, mungkin kan tidak bersama. Datang, tinggal di Semua saya juga senang sholat wajib cuma jangan sangat sembilan udah tujuh syukur yang apabila diminta yang lebih kalau dia enakan tahu kalau dia enakan dari syuting ini Pak, bisa jadi bahan motivasi. Tapi enggak ya Pak, kalau ada reaksi lagi di ada suaranya gimana? ya itu yang kemarin kita penuh apa yang malam isu kan suara bapak nolong yang belum ngomong siapa yang yang nolin yang Belanda itu yang Cina itu kan yang orang Cina gitu.